Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wassohbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala niyati syekhina Al-Mursyid Billah Syahibul Barokah wal Karomah, guru dan orang tua tercinta yang semoga di malam Kamis Istiqomah ini Allah senantiasa mencurah limpahkan barokahnya kepada kita semuanya. Yang mulia dan tentunya sangat kita banggakan bersama Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga Abah beserta umi-uminya, keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu dan segenap seluruh santri wa santriat Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, imam-imam manaqib dimanapun berada, keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi, wabil khusus guru dan orang tua tercinta, semoga selalu diberikan barokah, kesehatan, tambah panjang umur, ditambah-tambahkan mustajab doanya oleh Allah, dan apa yang beliau programkan senantiasa Allah sukseskan, Allah kabulkan. Apa yang menjadi harapan cita-citanya beliau senantiasa Allah wujudkan, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada saya dan jamaah semuanya, keluarga kita masing-masing, anak cucu keturunan kita masing-masing, sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah, semuanya ditambahkan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma. Dan sebab barokah anak cucu keturunan kita pun ditakdirkan dijadikan hamba-hamba Allah yang istiqomah. Istiqomah di dalam ibadahnya, istiqomah di dalam taatnya kepada Allah, dan Allah jadikan orang-orang yang dimuliakan hidupnya di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Wa ala niyati Sayyidi Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah, innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah, salawat serta salam terhatur senantiasa kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab barokah tentunya barokah yang pertama, sebab barokah doanya kedua orang tua. Yang kedua sebab barokah doanya para guru dan orang tua, wabil khususnya sebab barokah kekeramatan doa yang mustajab dan dimustajabkan oleh Allah Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Sebab barokah kekeramatan doanya Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai rajanya, walinya Allah. Kita tidak kenal dengan Syekh Abdul Qadir, tidak kenal dengan Rasulullah, tidak hidup sejaman dengan Rasulullah, tidak hidup sejaman dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi beruntung kita dihidupkan oleh Allah sejaman dengan ulama seperti guru dan orang tua tercinta Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Sehingga sebab hidup kita ditakdirkan sejaman dengan hidupnya beliau, kita pun dapat merasakan hikmah kebaikan melalui istiqomah lewat zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an, melalui wasilahnya guru dan orang tua tercinta, sehingga kita pun kecipratan barokah istiqomah. Hujan jamaah tidak bergeming, betul apa enggak?
Jangankan jamaah, santri semua yang tadi ikhtifalan, mereka tidak ada kegundahan, tidak ada gelisah, semata-mata berdiri semata-mata karena atas dasar adanya adanya kecintaan, adanya taufik hidayah dari Allah. Kalau tidak ada hidayah, kalau tidak ada taufik, malam hari ini mungkin kalau pengajian biasa-biasa diguyur hujan gede dari sore, bubar nih pengajian. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Tapi dengan sebab barokah, sebab hidayah, alhamdulillah, dari sore ikhtifalan, hujan besar, santri tetap berjalan, kiainya naik, hujan berhenti. Berarti santri diuji oleh Allah, santri diuji oleh hujan. Betul apa enggak? Untuk apa? Untuk menciptakan sebuah sejarah. Betul apa enggak? Di syuting zaman dulu, orang tua kita dulu berjuang, nggak ada videonya. Betul apa enggak? Taunya kita datang dan hidup di Kali Asin ini, Kali Asin sudah terang. Betul apa enggak? Taunya kita terlahir di Kerawang ini, Kerawang sudah jadi pemukiman penduduk. Kerawang sudah terbentuk dari desa-desa, kecamatan dan kabupaten. Betul apa enggak? NKRI Indonesia tahunnya sudah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dari 3.000 kepulauan. Kita tahunya itu. Tapi pernahkah kita membayangkan bagaimana para pejuang dulu selama 365 tahun melawan penjajah, merdeka atau mati? Betul enggak? Itu semboyannya. Kalau enggak merdeka, mati. Betul apa enggak? Semboyan para pejuang dulu itu merdeka atau mati. Biar saya mati, yang penting anak cucu keturunan saya bisa hidup di tengah suasana kemerdekaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin ketika di zaman-zamannya Kiai Haji Nur Ali Bekasi, di zaman-zamannya waktu itu, di zaman Soekarno, waktu di zaman ulama-ulama seperti Abu Yadim Yati Banten, di saat itu kumpul pengajian seperti ini, mungkin banyak sekali teror. Belanda teror. Betul enggak? Ada perkumpulan apa itu pengajian, tembakin dah. Bener enggak? Tapi sekarang kita zaman sudah merdeka, kita bisa menikmati hikmah dan buah dari kemerdekaan ini, hasil daripada perjuangan kakek nenek moyang kita, leluhur kita, sehingga kita bisa menghirup suasana yang merdeka, dan kita pun bisa memerdekakan keimanan kepada Allah. Kita semua bisa memerdekakan keyakinan kita kepada Allah. Kita semua pun bisa memerdekakan keistiqomahan kita di dalam ibadah kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka katanya Allah, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur kamu atas nikmat yang telah aku berikan, niscaya akan aku tambah dan terus aku tambah nikmat itu. Tapi kalau kamu kurang bersyukur, ya wala in kafartum, kufur kita dengan nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku teramat pedih. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Alhamdulillah. Tapi kita bersyukur malam hari ini digerakkan oleh Allah dari sekian umat yang tertidur dan sekian umat yang terlena dengan kasur empuknya, terlena dengan kenikmatan dunia yang semu, terlena dengan kesenangan dunia yang penuh dengan tipu daya. Kasur empuk kamu itu semua tipuan, bantal tempat kamu tidur itu semua tipu daya. Suatu saat ruh kamu akan keluar dari jasadmu, kembali ke hadiratnya Allah. Lalu apa yang bisa kita tinggalkan di dalam dunia ini? Lalu apa yang bisa kita bawa tatkala kita berhadapan dengan malaikat? Man rabbuka, siapa
kamu man kita buka apa kitab kamu man kiblatuka di mana kiblat kamu man imamuka apa imam kamu siapa imam kamu bingung seribu bingung betul apa enggak betul apa enggak alhamdulillah tapi sebab kita cinta kepada ulama cinta kepada para wali selalu kita fatihai setiap malam Kamis Syekh Abdul Qadir Jilani selalu kita pintai barokahnya apa katanya Syekh Abdul Qadir siapa yang cinta kepadaku anak-anakku santri-santriku keturunan santri-santriku akan aku gandeng di dunia ila yaumil kiamah sampai hari kiamat akan aku gandeng orang yang cinta kepadaku hidup jamaah manakib Alhamdulillah akan digandeng Syekh Abdul. Ada suatu cerita mau dengar orang awam meninggal dunia waktu hidup bodoh sangat bodoh tapi cinta kepada Syekh Abdul ketika di alam kubur ditanya malaikat man rabbuka Abdul Qadir jawabnya man kita buka Abdul Qadir man kiblatuka Abdul Qadir jawabnya cuma Abdul Qadir Abdul Qadir Abdul Qadir akhirnya malaikat nanya kepada Allah ya Rob ada kubur ditanya sama saya man rabbuka jawabnya Abdul Qadir man kita buka jawabnya Abdul Qadir man imamuka jawabnya Abdul Qadir malah galakan dia ya Rob kudu digimanain ini orang siapa si fulan lalu malaikat minta kebijakan kepada Allah lalu Allah perintahkan kepada malaikat ya sudah malaikat kalau nggak bisa jawab gendir aja sudah gedik aja sudah gedik begitu mau digedik datanglah ruhnya Syekh Abdul datang ruhnya Syekh Abdul Qadir hei malaikat nanti dulu kamu mau apa mau menghantam ini orang ditanya gak bisa jawab man rabbuka Abdul Qadir man imamuka Abdul Qadir akhirnya itu ruh Syekh Abdul Qadir Jilani gadanya dipegang sebentar malaikat orang ini waktu hidupnya awam malaikat gak pernah sholat memang kalau di pengajian saya dia bagiannya dapur gak pernah dia yang namanya ikut zikir kalau ikut zikir molor malaikat paling bodoh begitu ditanya Syekh Abdul Qadir Jilani sama malaikat betul itu Abdul Qadir iya tapi orang ini begitu cinta kepada malaikat akhirnya Syekh Abdul Qadir usul kepada Allah ya Rob orang ini cinta kepadaku biarkanlah dia kumpul bersamaku lalu orang yang awam tadi dikumpulkan dengan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu sebab cintanya alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad betul katanya Nabi yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba ilaih alhamdulillah ini Punaman sama Panaman ini jauh istri dari Purwakarta ini alhamdulillah masuk aja rombongan dari Purwakarta suaminya teman abah waktu kecil sekarang beliau ini punya pabrik di Pangakaran tempat kelahiran apa punya pabrik ini pabrik tempat penggilingan apa itu bikin pur pakan ikan tuh. Alhamdulillah udah sukses beliau kemarin ke Sunan Gunung Jati kita bareng-bareng itu waktu bulan yang lalu beliau udah nanya ke sini datang sini masuk mana mau di panggung basah tadi ya di sana aja. Lanjut jamaah. Ini yang peci putih Panama. Ini temen abah, temen ngapel kalau berdua. Ini yang pakai peci putih. Kita sama-sama orang susah, tapi punya kepercayaan diri, punya keyakinan. Alhamdulillah. Nah, beberapa bulan yang lalu beliau datang ke sini katanya dapat isyarah usahanya lagi kolab dapat isyarah suruh nemuin abah yang dulu di Pangakaran alhamdulillah kemudian bisa stabil lagi kemarin kita punya najar punya omongan mau ziarah ke Sunan Gunung Jati sudah ditunaikan
Makanya di malam Kamis Istiqomah malam ini saya bilang Panaman motong ayam kita tasyakuran, berkah selamat terahayu, semoga membawa tambah barokah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Kenapa? Karena kalau bukan kemauan Allah gak akan bertemu kita. Betul apa enggak? Dulu beliau cerita Panaman aja dah. Tadi cerita Syekh Abdul Qadir Jilani. Sekarang cerita Panaman. Tahun 2017 kalau nggak salah saya Bogor ya apa namanya? Tahun 2017 saya punya murid namanya Pak Hamid. Dia bos cabe di apa di Bogornya itu lupa saya. Cibinong, bos cabe. Banyak yang malakin, preman pada malak tiap hari. Datanglah dia ke Kerawang ke saya. Pamit, ini aja wirid ditumpukan cabe. Wirid. Alhamdulillah. Kemudian ngundang saya ke sana. Ngundang, ayo abang ikut ke Bogor biar tahu pasar saya. Saya punya istri 2 biar tahu sukses beliau. Ya udah, sekalian main. Saya nganggur, saya ngelukis tembok rumahnya itu, paham itu. Di depan rumahnya beliau, rumahnya Panaman. Masya Allah, ketemu lagi setelah sekian tahun saya pesantren berkelana kemana-mana, tahunnya ketemu di Bogor. Nah sekarang saya pindah sebelum saya pindah dari Pangakaran, ini beliau masih jualan ya kayak gorengan, kayak es pakai meja begitu. Tapi beliau ini Jembar istrinya, masakin kalau malam Kamis ke majelis, masakin. Ayo kasih makan jamaah zikir, jangan khawatir, jangan takut miskin, kasih makan. Saya dicontohin sama Abah Junedi, dulu saya masih nyantri, orang ribuan dikasih makan. Jamaah kan nggak tahu, guru dapat ngutang pinjam nggak tahu, betul banget. Kadang sisa nasinya masih dibawa pulang, katanya nasi barokah buat ayam, buat entok. Itu di zaman dulu. Padahal saya sebagai santri tahu betul bagaimana perjuangan beliau. Ada emas istri udah copotin, ntar malam Senin malam Istiqomah jual saja sudah buat kasih makan orang zikir. Orang ribuan dikasih zikir. Tapi Al-Baghdadi sekarang tambah kaya raya zaman Banakim. Betul enggak? Apa tambah miskin? Tidak. Begitupun juga saya mendidik siapapun, ayo kalau hidup pengen barokah, kasih makan orang yang ibadah. Karena di situ kita menyadari kita nggak mampu. Betul nggak? Carilah, katanya Nabi, doa orang teraniaya itu dimustajabkan oleh Allah. Orang yang mendatangi majelis zikir pasti orang-orang yang teraniaya hidupnya. Betul nggak? Kalah pangkat, kalah pengaruh, kalah ilmu, kalah harta, kalah benda, kalah pengetahuan. Kalau bukan kembali kepada Allah, kepada siapa lagi? Betul nggak? Tebus itu. Saya ajarin begitu kepada istrinya, ngirim kalau malam Kamis, ngirim nasi uduk. Ketemu lagi begitu saya pindah ke sini. Alhamdulillah, saya sekarang sudah punya mobil, sudah punya pabrik. Tahu-tahu ada orang jam 10 telepon, jam 2 malam saya ditransfer uang berapa? 300 juta saya langsung bikin pabrik. Semalam istri cerita itu di sini. Dongeng dia panjang. Di mana cerita? Gini gini perjalanannya Alhamdulillah. Inilah kuasa Allah. Wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal pasti aku cukupi, katanya Allah. Dulu gimana kita ngawali malam Kemisan di sini? Panggung pakai balai, betul kan? Setiap hari dikejar hutang. Padahal untuk tempat ibadah. Apa prasangka saya menyalahkan Allah? Tidak. Allah bilang, ana inda dzani abdi, aku terserah prasangka hambaku. Betul kan? Justru diuji hinaan, diuji cacian, diuji kebencian, tambah pegangan kepada Allah. Iya karena budu, wa iya karena stain. Hanya engkau sebaik-baiknya tempat aku bergantung dan meminta pertolongan, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang lurus. Salah apa tidak saya duduk di tempat ini? Betul apa enggak? Alhamdulillah. Ketika Allah menunjukkan jalan, enggak salah. Kamu diberi kesabaran di situ, kamu diberi tawakal di situ, kamu diberi kekuatan di situ, sehingga jalan lurus itu kita tapaki dari mulai gelap berubah menjadi terang benderang. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah.
Begitupun juga jamaah manaqib. Hidup susah biarkan susah, tapi jangan kita kalahkan istiqomah kita hanya karena kesusahan. Hutang boleh ada, masalah datang bertubi-tubi, tapi jangan pernah menggoyahkan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah. Saya punya guru dari ngontrak 4 kali 5 meter, beliau istiqomah. Dari Jawa Timur ke Cibitung bawa uang cuma 20.000. Abah Junaidi Al-Baghdadi. Sekarang Al-Baghdadi 30 hektar luasnya. Luar biasa. Bangunannya ratusan miliar, bukan cerita. Betul banget. Apalagi Syekh Abdul Qadir. Jangan ditanya kalau Syekh Abdul Qadir Jilani. Jangan ditanya kalau Rasulullah. Ada orang yang membenci Rasulullah sampai jin malaikat nawarin, bila perlu saya tindih itu orang dengan gunung Uhud, saya rubah menjadi emas. Ya Rasul, jangan. Betul banget. Biarkanlah Allah memproses saya, katanya Rasulullah. Orang yang la haula itu begitu. Orang hebat itu bukan orang yang sakti. Orang hebat itu bukan orang yang alim. Orang hebat itu orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Karena Allah sungguhnya bersama orang-orang yang sabar. Allahumma sholli ala Muhammad. Kamu tidak akan pernah tahu sabar sebelum Allah menguji kamu dengan hinaan, kamu diam. Bukan berarti takut. Tidak ada lagi tempat bersandar kecuali Rabbana inna nahnu maglubun fangtasir. Ini doanya Syekh Abdul Qadir Jilani atau Hijib Jilani. Santri-santri sudah pada hafal semua. Amalin ya habis maghrib. Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, saya orang yang kalah. Wajbur qalbil munkasir. Tambahlah hatiku yang retak-retak rapuh karena keadaan sulit. Ujian datang bertubi-tubi, kesusahan yang tidak ada hentinya. Tambal hatiku ini ya Allah, biar bulat kembali, biar menjadi hati yang hakul yakin kepadamu ya Allah. Wajbur qalbil munkasir wajma samdil muddasir innaka antar rahmanul muqtadir. Kumpulkan barang-barangku yang terpisah lagi jauh. Kalau derajat kita jauh, dekatkan ya Allah. Kalau harta kita jauh, dekatkan ya Allah. Saya tidak mampu mencarinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ini bagaimana diuji rumah tangga, bini ke arah, anak berokon hum. Betul banget. Laki udah out-outan, ayo begitu. Betul banget. Begitu istri ke Saudi ngirimin ke lakinya duitnya banyak, pakai kawin lagi. Betul banget. Ayo begitu. Tapi ketika kita kembali kepada Allah, meyakini kuasa Allah, sebagaimana tadi doanya Syekh Abdul Qadir Jilani, Rabbana innana nahnu maghlubun fantasir. Ya Allah, saya orang yang kalah ya Allah. Kalah pangkat, kalah pengaruh, kalah harta, kalah benda. Ini doanya Sultan Aulia. Masa doa kita orang yang banyak dosa maksa sama Allah? Wiridan mau wiridan, doa mau doa, nggak dikabul-kabul, berhenti udah wiridan. Ayo begitu. Belah mana terjemahan? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu doanya Sultan Aulia. Doa itu tidak cuma sebagai doa Syekh Abdul Qadir Jilani, itu bisa untuk kekebalan, bisa. Rabbi ini maglubun fantasir wajbur qalbil munkasir wajma samdil muddasir innaka rahmanul muqtadir ikfini ya kafi wa nahnu abdukal muttaqin wa kafa billahi waliyan kafa billahi nasyira inna syirka la zulmun azim. Wa mallahu yurjul malil ibad faqad jada bil qaumil ladzina dzalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz pengen keturut santri, amalkan doa itu. Abu Ya Armin Cibuntu Pandeglang pernah mengijazahkan kepada mertua saya Haji Fahrudin, udah amalkan itu. Hayang bisa sabar mah di iluan Pulau Bajelema, hayang bisa sabar. Itu pengen bisa sabar sulit jamaah. Betul enggak? Kayak abah pada zuhur sampai isya ngajar anak-anak harus sabar. Betul enggak? Apa yang harus sabarnya? Gimana anak istri saya makannya? Dari mana ya Rob? Betul enggak? Sementara saya nggak bisa beraktivitas yang lain, saya nggak bisa pergi mencari nafkah dengan dagang, saya sudah nggak bisa ya Allah dengan bertani.
Gimana amanah yang kau berikan anak-anak ini? Tapi Allah punya cara. Ya kami, Allah maha cukup, Allah yang mencukupi. Ya Ghani, Allah maha kaya, aku yang bikin kaya kamu. Ya Fattah, aku yang membuka. Ya Roja, pintu rizkimu aku sudah. Kamu patahkan kakimu, kamu seolah-olah patahkan tanganmu. Betul enggak? Kuburlah dirimu, jiwamu kuburkan, hanya beritikaf kepadaku, akan aku cukupi semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Coba bayangkan Abah Junaid di Al-Baghdadi, istri 5, anak 21, semuanya kuliah, ada yang di kedokteran, ada yang S2. Kenapa semua dicukupi? Santri semua gratis, listrik di Al-Baghdadi 42 juta setiap bulan, semuanya dijamin oleh Allah. Kita pergi subuh usaha ke sawah, pulang Isya baru nyampe, ngeluh bisa ayam begitu. Yang tukang apa ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Tiru keyakinannya. Jangan cuma bisanya iri, apa manake, gurunya istrinya banyak segala macam. Ada yang bilang begitu. Jangan itunya yang kamu pikirkan. Ketika kamu melihat orang lain, lihatlah kelebihannya. Ketika kamu melihat diri kamu, lihat kekurangan kamu. Apa kekurangan kamu? Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika kamu melihat orang lain, lihat kelebihan orang itu. Jangan kau lihat kekurangannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Maka kita bersyukur ketemu dengan guru dan orang tua. Saya berpikir, ya Rabbi, beliau guru dan orang tua setiap malam gak pernah tidur malam. Kalau melekan sama saya malam minggu kemarin saja sampai jam 8 pagi kita duduk ngobrol, ketawa ketawi sama menteri, sama direktur Jekoneng, sampai pagi diajak melekan sama artis-artis sampai pagi. Beliau terus ngajak kita ngobrol. Di situ tumbuh sebuah kajian. Orang yang la haula itu betul-betul berada di dalam daya kerja perbuatan Allah, berada di dalam kelahulannya kepada Allah, sehingga Allah lah yang memberikan kekuatan. Sebab apa? Sebab kita zikir, wazkuruni azkurkum wazkuruli wala takfurun. Katanya Allah, ingat kamu kepadaku, pasti aku pun ingat kepadamu. Alhamdulillah. Jamaah selalu zikir, jangan khawatir rezekinya nggak dicukupi oleh Allah. Jamaah yang senang nyumbang, memberi makan orang banyak, yang ikhlas, yang tulus, intan surullah yang surkum. Siapa yang membela Allah, Allah pasti akan membela urusan-urusannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti kemarin, alhamdulillah, program Jekoneng ini di kita di Fatahillah Al-Baghdadi sudah masuk kurang lebih 310 yang daftar dari seluruh wilayah. Karena itu harus dibuat pemerataan per satu desa, nggak boleh lebih dari 30 orang. Dan yang daftar ke kita sudah 310 ke Fatahillah Al-Baghdadi. Yang sudah masuk ke Al-Baghdadi kurang lebih sudah 40.000 pendaftar. Dan itu akan lonceng di bulan Agustus sebanyak 250.000 unit motor Jekoneng Sekoneng Al-Baghdadi. Tepuk tangan jamaah. Dan di akhir bulan besok itu akan turun 5.000 unit motor pelatihan, karena nanti akan dilatih di setiap korwil tempat daftar. Seumpama jamaah daftar di sini kan diberikannya nggak cuma motor tapi handphone Android. Jadi jangan salah tafsir, ini jangan-jangan usaha seperti ngojek. Bukan ngojek, ngojek itu sampingan. Jekoneng itu menawarkan perusahaan jasa. Tahu Shopee sama Lazada? Tahu? Perusahaan jasa. Kedua, di dalam aplikasi Jekoneng ini banyak sekali channel-channel hubungan bisnis yang akan terhubung di situ. Satu contoh, ada di situ perintahnya, carikan 20 tukang untuk mengerjakan proyek properti di satu perumahan. Tendernya seumpama 50 juta sekian bulan. Nah, kita nyari itu tukang. Berapa sehari? 150.000. Kita ngomong sama tukang, nyari tukang 20, komisi ya 20.000 per orang umpamanya per hari. Ente 130, 20 kali 20 orang berapa?
Paham apa enggak? Jadi nggak harus jalan, makanya lewat Jekoneng nggak disuruh nyari pangkalan, nggak disuruh nyari tempat rame, cukup di rumah, motor pajang, handphonenya aktifkan, ada kerjaan jalan, bisa mewakilkan kepada orang. Paham apa tidak, Bu? Jadi walaupun kita sudah tua, waktu nggak bisa narik motor, ini lagi motor listrik, gak usah berpikir ke situ, cukup cari anak muda yang nganggur. Di handphonenya setiap hari akan ada order kerjaan, atau antar jemput barang, atau antar jemput orang, lu kerjain bagi hasil sama gua. Paham, Bu? Nah, alhamdulillah kemarin malam Minggu Kliwon itu sudah dipajang unit motor Jekoneng Sekoneng Al-Baghdadi. Tepuk tangan jamaah nakir. Motornya keren banget. Kalau buat yang perempuan kayak mirip Scoopy tapi lebih gede, gede lah, kayak Vespa gitu, gede. Kalau yang lelaki kayak model Vario tapi lebih gede dari Vario. Dan itu motor itu canggih, ada layar komputernya, ada blackboard lead-nya. Nanti itu dari situ lewat itu nanti akan ada pelatihan di akhir bulan ini di setiap korwil tempat kita daftar, dan loncengnya itu di bulan Agustus sebanyak 250.000. Lalu majelis kita dapatnya dari apa? Majelis ini ngecas itu 5.000 per satu baterai untuk 100 kilo jarak tempuh, berarti dari sini sampai ke Indramayu 100 kilo kurang lebih. 2 baterai berarti 200 kilo. Ngecasnya itu cuma 5.000 perak, Bu. Bayangkan untuk 100 kilo saya ya pakai motor saya beli bensin seliter 12.000, bolak-balik ke Al-Baghdadi itu nggak nyampe, harus beli 2 liter. Kalau motor listrik hanya 10.000 itu sudah bisa 200 kilo. Alhamdulillah, ini pengiritan yang luar biasa. Kedua, nah 5.000 per satu baterai itu saya dapat jatah, katanya Abah kemarin malam Minggu, kamu dapat jatah 3.000 per satu baterai, berarti 2 baterai 6.000. Kalau megang 300 motor berarti 6 kali 3 berapa itu? Berarti 900.000 per hari. Paham nggak? Nah, 900.000 per hari dikali sebulan berapa? Itu penghasilan majelis zikir Fatahillah Al-Baghdadi. Kemudian dapat pi dari per motor 1.000 perak per motor. Kalau 300 motor berarti 300.000 per hari masuk rekening. Insya Allah majelis kita tambah barokah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Dan kedua, pengajian akan pasti makmur. Lewat Jekoneng, bayangkan 300 orang yang daftar ke Fatahillah, setiap bulan ada pengambilan sembako senilai 480.000. 300 motor itu akan berbondong-bondong ke sini untuk ngambil sembako. Lah kalau kagak mau ngambil ke sini, nggak mungkin saya nyuruh antrin ke RT. Berapa dia mau ngasih kuliah nama RT? Betul apa enggak? Alhamdulillah, ini kelebihannya. Lewat Jekoneng Sekoneng ini, satu, menambah jalur tali silaturahmi. Kita banyak saudara pengusaha transportasi semua. Kalau seumpama jamaah hajatan RT Caca, dia orang Jekoneng, tinggal ngelobi di aplikasi, Lur kita hajatan malam ini khusus korwil Abah Kiai Tata Fatahillah Al-Baghdadi, tolong ya Lur ramein, set di share di grup, datang semua tuh rombongan kuning. Tepuk tangan hati jamaah. Alhamdulillah, ini kelebihannya. Makanya ini harus disampaikan. Kedua, kemarin ada menteri yang menyampaikan bahwa Al-Baghdadi ini dipercaya untuk dapur makan gratis anak-anak sekolah untuk kuota 500 sekolah SD. Dan dapurnya sudah dibikin sama Abah Junaidi Al-Baghdadi karena ini harus berani ngemodalin sendiri. Untuk 500 SD berarti kan kalau satu SD 1.000 muridnya, tinggal kali 500 SD. Makanya Al-Baghdadi perlu karyawan masak kurang lebih 50 orang setiap hari.
Dan nanti dapur-dapur umumnya akan diciptakan di setiap tempat seperti di sini, wilayah Pakis Jaya, Desa Telaga Jaya ada berapa SD, 2 sekolah. Nanti anak-anak SD makannya ngambilnya ke sini. Nanti di sini disewa sama Ponpes Al Baghdadi untuk tempat ngambil makanan. Keduanya, kita pun bisa diberdayakan. Seumpama butuh kangkung sehari, butuh berapa kintal kangkung, telur berapa kintal telur, beras berapa kintal beras, ikan termasuk ayam setiap hari, itu akan diberdayakan agar masyarakat ini bisa ikut serta di dalam program makan gratis. Tidak hanya anak-anak sekolah yang bisa merasakan, Bu, kita juga nanti bisa masuk seperti dagangan, karena itu akan membutuhkan setiap hari untuk menu-menu makanan. Alhamdulillah. Nah, kalau pengen lebih jelas, Ibu buka YouTube saya. Ada di situ di YouTube saya namanya Tata Swasta TV Jakaswara. Ada di situ sambutan Menteri mewakili Presiden RI itu ketika sambutan kemarin. Dari awal hingga akhir saya shoot di situ, nanti bisa mengerti. Nah, mudah-mudahan program ini pun berjalan dengan lancar, sukses, membawa barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang pasti insya Allah anak Indonesia lewat pemimpin yang dipilih oleh Allah di periode saat ini, insya Allah dijadikan anak-anak yang cerdas, hidup penuh dengan gizi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena Bapak Presiden Prabowo berpikir, dasar pemikiran bisanya ada makanan gratis berangkat dari kenapa orang kadang lemah di dalam pemikiran, IQ-nya lemah, karena kadang kita kurang memperhatikan makanan bergizi buat anak. Betul apa enggak? Beda, Bu. Saya dulu bapak dagang udang, tiap hari makan udang, tiap hari suruh makan udang, ikan, karena punya empang juga. Itu memang daya tangkap otak itu bagus, Bu, enggak gampang ngeblank. Kita belajar ngapalin apa itu nggak mudah ngeblank. Tapi kalau kekurangan gizi memang ada itu. Pertumbuhan juga agak kurang. Itu masuk di akal. Kemarin Menteri itu memberikan sambutan seperti itu. Kenapa di daerah-daerah luar itu mereka itu kemampuan IQ-nya tinggi? Karena gizinya diperhatikan oleh orang tuanya. Makanya kata beliau, kata Menteri, saya wajibkan anak saya minum susu sapi, karena itu ada perintah di dalam Al-Quran. Maka minumlah dari air susu sapi, untuk anak-anak kita itu bagus. Bahkan kata Menteri, sampai SMA anak saya wajibkan minum susu sapi. Untuk apa? Untuk menguatkan IQ, akalnya, biar bisa berfungsi dengan baik. Makanya perhatikan ya Bu ya, jangan sampai anak kita itu makanan gak jauh dari gesek, terasi. Ada yang begitu? Wah, lah ujung-ujungnya bocah nyari makan enak, nyarinya apa? Seblak. Betul enggak? Udah pada kena lambung tuh, pada kena asam lambung. Betul enggak? Perhatikan tuh, makanan bergizinya kita akan diperhatikan oleh negara kita. Amin Allahumma. Nah, insya Allah nih Kerawang lewat adanya Ponpes Al Baghdadi yang memiliki jamaah yang luar biasa, sehingga kesedot tuh menteri, kesedot program-program pemerintah masuk ke situ, dan kita pasti akan kena dampaknya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka siap-siap, Kerawang akan tambah maju. Nih kita orang Kerawang, betul enggak? Orang Kerawang akan tambah maju. Gubernurnya kan Dedek Mul, betul enggak? Gubernurnya jujur, presidennya insya Allah jujur, jauh dari korupsi. Mau korupsi buat apa? Dunia udah banyak, betul enggak? Lah anak cuman satu doang kan Presiden Prabowo mah, betul enggak? Insya Allah jauh dari korupsi. Insya Allah nih, ibaratkan gerbang negara ini akan tambah maju. Kita siap-siap mengawal kemajuan bangsa kita. Palestina habis, Bu, sekarang masa perang habis. Kadang kita di Facebook kita viralkan Palestina, ya kadang rumah tangga perang melulu nggak dipikirin, betul enggak? Sama
Tingkatkan iman dan takwa kepada Allah untuk menciptakan kedamaian dalam hidup diri kita sendiri. Paham apa tidak? Bagaimana hidup kita akan fokus pemikiran kita kalau hati kita nggak bisa tenang? Bagaimana hati bisa tenang kalau nggak pernah zikir kepada Allah? Amin Allahumma alhamdulillah. Nah, makanya kita malam ini tasyakuran. Satu, tasyakurannya kita semua. Tadinya saya banyak yang nelpon, wah itu bohong tuh, Jekoneng itu bohong, begini, gak bakal ada, itu mustahil, betul nggak? Begitu saya ngelihat ke panggung kemarin, ya Allah beneran, ternyata Jekoneng itu milik perusahaannya, itu miliknya Tommy Winata. Alhamdulillah, ini 9 agar, ya, makanya luar biasa. Udah saya megang jaketnya, saya foto sama direkturnya itu, Profesor Dokter Ana SH MH MBA, nih Profesor, betul nggak? Alhamdulillah. Lah saya masukin orang 310, banyak banget yang WA, yang inbox bohong ini, begini. Wah, ya namanya orang, betul nggak? Ya kadang kan orang ketika kita ajak dengan kebaikan, ayo sini fotokopi KTP kakaknya, kok ini gratis, kok ADM-nya belakangan, betul nggak? Gak punya duit udah belakangan, fotokopi KTP doang. Tapi kadang orang-orang mindsetnya curiga dulu, betul nggak? Oh jangan-jangan ini nik KTP gua ini disalahgunakan nih, emang pinjol, betul nggak? Kalau pendaftaran Jekoneng ini secara online, kita memberikan nik KTP, nah itu waspada, paham nggak? Jangan mau seperti pinjol, itu nik KTP kan dipakai di situ. Makanya ketika pinjol ataupun judi online itu ada kegagalan, itu WA-nya kan kesebar ke teman-teman kita, di anjing-anjingin kita, ditagih di situ, Bu. Hati-hati tuh. Tapi kalau ini kita daftarnya secara fotokopi MOU yang satu dipegang sama ibu. Kalau ini penipuan, bawa aja tuh MOU ke polsek setempat, dicari tuh Bu Ana. Betul nggak? Alhamdulillah. Kalau katanya Abah Junedi, coba macam-macam sama Jamal Baghdadi. Alhamdulillah. Ternyata kemarin malam minggu motor dua-duanya sudah dipajang. Saya alhamdulillah langsung saya videoin. Alhamdulillah. Ternyata ini beneran, insya Allah jadi tambahan barokah buat jamaah manakib. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kedua, syukuran. Saya kemarin jemput Umi, sempat keliling ke Banten, saya silaturahmi ke Abuya Muhtadi ke Paku Banten, saya silaturahmi ke Abuya Syar'i yang umurnya sudah 200 tahun lebih, saya silaturahmi ke Abuya Munfasir di Padarincang, Pandeglang. Saya pun ziarah keliling Banten. Pulang dari sana malam Jumat, Panaman telepon, Abah saya mau ajak Abah ke Sunan Gunung Jati. Oh ya udah siap, berangkat lagi ke Sunan Gunung Jati. Saya mikir seminggu ini dari ujung Banten ke Cirebon lagi, padahal belum 25 hari. Saya ngajak Bos Arjila, kemarin diajak lagi, belum 25 hari kita ke sini ke Gunung Jati, sekarang ke Sunan Gunung Jati lagi. Ada apa ini? Inilah maunya Allah, Itu beliau Bos Arjila itu punya Najar, Kiai mau nggak Agustus saya umrohin? Saya yang jawab, saya ini, saya ngongkosin. Waduh kalau Agustus jangan, haul akbar di Al-Baghdadi. Kalau mau berangkatin saya nanti aja Ramadan, nggak terlalu banyak kegiatan pengajian. Ya sudah, jadi Kiai Ramadan kita berangkat, ongkos semua saya yang jamin. Inilah kuasa Allah. Tadinya beliau, saya punya wallet saya nggak ngiler. Saya bilang cariin aja mangga muda, taruh dalam gedung wallet, tapi ngiler. Tawa dia. Ya. Akhirnya saya bingung juga dengan apanya yakinnya. Akhirnya saya ngambil tanah sini, tanah Kali Asin, memang tanah mana? Saya ingat pepatah orang tua toh, tanah Karawang mah, lamun sia ka Sumatera bawa tanah Karawang, lamun aya macam-macam aur kan tanah Karawang, polotan tanah Karawang. Insya Allah selamat berkah rahayu. Alhamdulillah, tuh orang Karawang nyaho tadinya, hantunya, bener dah. Alhamdulillah. Tanah Karawang, tanah Kali Asin, dibacakan mana kita taruh aja dalam gedung walet. Alhamdulillah sekarang waletnya ngiler lagi. Alhamdulillah, inilah kuasa Allah.
walletnya ngiler lagi, perusahaan garamnya lancar lagi. Kemarin juga beliau, ini tambak saya 12 hektar mau dibebasin sama pengusaha Korea Kiai, sertifikat semua. Berapa Bu Haji per hektar di sana? Per hektar 700 juta kali 12 hektar, coba bayangkan berapa duitnya itu. Betul enggak? Inilah kuasa Allah. Makanya beliau itu diajak kemana aja, ayo Pak Haji ikut, kita mau ke Sunan Gunung Jati, ya kita zikir di sana, semangat, selalu semangat, karena tampak yang disebut dengan barokah. Ayo yang yakin barokahnya Syekh Abdul Qadir itu ada, betul enggak? Percaya apa tidak? Tiap malam Kamis Syekh Abdul Qadir hadir di sini. Amin Allahumma. Wali Songo hadir karena selalu kita kirimi Fatihah, bukannya mengada-ngada. Betul apa enggak? Selalu kita kirimi Fatihah, dan dari dulu selalu saya kirimi Fatihah setiap malam Kamis dari tahun 2003. Sekarang 2025, berapa tahun itu sudah? Setiap malam Kamis gak pernah libur istiqomah. Sebelum saya pindah ke sini, pengajian sudah saya pindahkan karena sudah istiqomah. Dan katanya Nabi, al istiqomati khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 kekeramatan. Al istiqomati ayat karomah. Istiqomah itu jiwanya yang namanya keramat. Wali-walinya Allah itu pasti orang-orang yang diistiqomahkan oleh Allah. Dan kita jamaah niru laku lampahnya wali. Kalau wali lahumul busra fil hayati dunya fil akhirah, dijamin kebahagiaan hidupnya dunia dan akhiratnya. Insya Allah jamaah pun dijamin kebahagiaan hidupnya di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Karena kita ngandelin ibadah sendirinya gak mampu, betul apa enggak? Ngandelin tirakat sendiri gak mampu, gak kuat kita, betul apa enggak? Nyantol ibaratkan gerbong kereta, mesinnya di depan, kita paling belakang. Yang penting nyantol gerbong. Kalau mesin tujuannya Jakarta, nyampe apa tidak ke Jakarta? Pastinya nyampe. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Juga kita doakan ya Panaman beserta istrinya, ya beliau, Abah saya lagi di Purwakarta, kalau Abah mau syukuran untuk berapa orang Mbak, ini saya langsung belanjain tempe, telur, mie, semua dibawain, malam datang semalam ke sini. Udah gak usah, saya bilang gak usah bawa, dibawain. Saking diberi hidayah oleh Allah. Kita doakan semoga keluarganya sehat panjang umur, ditambahkan barokah milik rezekinya oleh Allah. Ya usaha tambah sukses, dan juga kita jamaah manakib yang yakin, saya doakan dan kita doa selalu lewat istiqomah, semoga jamaah ditambahkan kesuksesan hidupnya di dunia wal akhirah oleh Allah. Apa yang menjadi hajat dan maksud masing-masing dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mari kita zikir kepada Allah, keluarkan suaranya biar gak ngantuk, keluarin suara. Kalau katanya Abah Junedi itu bergerak itu nikmat. Ya kalau zikir ya di ngantuk sudah, molor sudah. Betul enggak? Teriak sudah, keluarin unek-uneknya. Betul enggak? Daripada punya unek-unek dikeluarinnya buat ngomelin laki, dikeluarinnya buat ngomelin anak. Betul enggak? Lebih baik di saat kita zikir kepada Allah. Kalau kita di rumah teriak-teriak zikir sendiri, nah dianggap orang gila jamaah. Betul banget. Tapi kalau berjamaah seperti ini, hidup kita lebih indah. Amin Allahumma. Amin Allahumma.